Chimaev and Usman going back and forth. It's a fight that Usman wants. Usman literally came to the office to lobby for that fight. I told him. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Di video sebelum-sebelumnya, dalam satu video gue bahas Jon Jones yang memanas dengan Tyson Fury. Dan di awal video gue bahas Kamaru Usman yang isunya akan fight dengan Khamzat Chimaev di Abu Dhabi. Tapi rupanya kebanyakan yang komen soal Jon Jones versus Tyson Fury, nyaris nggak ada yang komen soal Khamzat Chimaev. Apa itu artinya? Udah pada nggak peduli dengan Khamzat Chimaev. Sebenarnya gue kesel juga sama Khamzat Chimaev yang sekarang, yang udah panggil sana sini tapi jarang fight. Beda dengan Khamzat Chimaev yang dulu, yang belum banyak yang dipanggil tapi fightnya udah 4 aja. Sehingga saat itu Khamzat Chimaev sangat amat disegani. Nah, saat itu kita tahu Khamzat Chimaev batal bertarung dengan Paulo Costa, yang mana Paulo Costa akan melawan fighter pendatang yaitu Ikram Askarov. Yang bikin gua nggak ngerti atas dasar apa UFC ngasih panggung Ikram begitu cepatnya, walaupun belum punya ranking tapi langsung dikasih lawan fighter ranking 5 kelas middleweight. Pada rekor di MMA belum punya sabuk apa-apa. Dan kalau masalah juara combat sambo dunia sebanyak 4 kali, ya fighter UFC juga banyak yang juara dunia bertahun-tahun di cabang olahraga tempur lainnya, tapi tetap aja harus merintis dari awal ketika masuk UFC. Jadi gue belum ngerti kenapa UFC ngasih panggung begitu cepat untuk Ikram Askarov. Nah, balik lagi soal Khamzat Chimaev. Seperti yang gue bahas sebelumnya, bisa jadi sebenarnya Khamzat Chimaev nggak mau pindah kelas dulu, alias mau fokus dulu di kelas welterweight demi sabuk juara. Dan ketika sabuk didapat, maka barulah pindah kelas. Tapi karena UFC kecewa dengan Khamzat Chimaev yang gagal dalam penimbangan berat badan, maka UFC mendesak Khamzat Chimaev untuk naik ke kelas middleweight. Jadi wajar, UFC sudah punya kecepatan yang luar biasa cari pengganti lawan Khamzat untuk Paulo Costa. Nah, demi sabuk juara, Khamzat Chimaev terus mengincar siapapun dari jajaran top 3. Entah itu Kamaru Usman, Colby Covington, maupun Leon Edwards. Namun yang saat ini masuk akal adalah hanya Kamaru Usman, karena Colby Covington sudah dapat panggung untuk melawan Leon Edwards. Tapi fans tetap kurang respect dengan Khamzat Chimaev yang panggil Kamaru Usman, karena ya udah bosan aja dengar panggil sana sini tapi nggak fight juga. Nah, rupanya seorang Kamaru Usman punya cara yang ngeri juga untuk menanggapi tantangan dari Khamzat Chimaev, yaitu Kamaru Usman langsung datang ke kantor UFC dan meminta Dana White untuk mewujudkan pertarungannya dengan si mulut besar Khamzat Chimaev. Gokil nggak tuh? Ya begitulah Kamaru Usman, paling nggak suka ditantang. Ingatkan dulu ketika Conor McGregor nantang Kamaru Usman, dan Kamaru Usman terus ngeladenin Conor sampai Conor nggak bisa jawab apa-apa dan malah diem, nyudahi pertikaiannya dengan Kamaru Usman. Tapi sayangnya Dana White punya respon yang ngeselin menurut gua, dimana Dana White bilang ke Kamaru Usman bahwa UFC tidak akan membuat pertarungan cutweight. Ya, siapa juga yang mau bertarung di kelas cutweight? Buat yang belum tahu apa itu cutweight itu adalah pertarungan di mana salah satu fighter atau kedua fighter punya berat badan melebihi batas yang ditentukan. Dan biasanya cutweight itu terjadi karena ketidaksengajaan. Biasanya terjadi ketika H-1 atau H-2 pertarungan, bukan jauh-jauh hari seperti apa yang Dana White bilang. Ya mungkin itu sindiran juga untuk Khamzat Chimaev untuk kedepannya lebih serius dalam membuat berat badan. Tapi ya sama aja UFC ngehambat Khamzat Chimaev, karena kalau UFC tetap maksa Khamzat Chimaev untuk naik ke kelas middleweight, ya lawan siapa? Karena Paulo Costa doang yang waktu itu bersedia. Dan sekarang Paulo Costa sudah punya lawan. Terus Khamzat Chimaev lawan siapa? Kita sebagai fans gak biasa nunggu fight Khamzat selama itu. Ya semoga aja tahu-tahu UFC bikin kejutan kayak jadwal Justin and Dustin, yang tahu-tahu di UFC 291, yang tahu-tahu di UFC 294. Khamzat Chimaev versus Kamaru Usman di Abu Dhabi. Nah, daripada kita larut soal Khamzat Chimaev, kita lanjut di kabar selanjutnya. Banyak orang penasaran dengan apa yang dirasakan Presiden UFC yaitu Dana White tentang kehilangan seorang Francis Ngannou yang pindah ke PFL. Dalam konversi pers pasca pertarungan di UFC Fight Night 2024 pada 20 Mei, Dana White ditanyai tentang pemikirannya tentang kesepakatan itu. Dan Dana White pun menjawab, "Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang kesepakatan itu tidak masuk akal bagi saya. Maksud saya, Anda akan membayar seorang fighter untuk tidak bertarung selama setahun, dan itu sudah seperti 18 bulan. Dia bertarung 3 kali di UFC dalam 3 tahun terakhir.
Saya rasa ini soal resiko. Ngannou tidak mau mengambil resiko. Presiden UFC percaya bahwa Ngannou tidak takut pada Jon Jones, tetapi tidak mau mengambil resiko kalah. Dana White berkata, PFL akan membayar orang ini untuk berlatih untuk pertandingan tinju, yang bahkan mungkin tidak terjadi, dan mereka mungkin tidak terlibat. Bagaimana itu bisa masuk akal? Dana White menyebutkan bahwa Anthony Joshua yang dipanggil Ngannou untuk bertarung, tapi tidak mungkin terjadi karena Joshua akan melawan Deontay Wilder akhir tahun ini. Dia juga percaya bahwa Ngannou yakin dia bisa melakukan pertarungan crossover seperti Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Dana White juga menyinggung sisi bisnis PFL saat merekrut Ngannou. Dana White menilai bahwa PFL tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepadanya, tetapi bingung dengan keputusan bisnis PFL. Dana White berkata, "Saya tidak punya masalah dengan PFL. Maksud saya, orang-orang ini selalu super profesional. Anda tahu, saya tidak pernah berbicara kasar. Anda tahu saya jika saya tidak menyukai Anda. Apakah itu De La Hoya atau organisasi di luar sana? Apapun itu, saya akan membiarkan Anda memilikinya. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak masuk akal bagi saya. Saya mendengar bahwa mereka sedang mengumpulkan uang sekarang. $280 juta, $300 juta, saya tidak tahu berapa jumlahnya dari Timur Tengah. Dan saya telah melakukan banyak bisnis di Timur Tengah. Orang-orang itu hebat. Saya tidak tahu siapa yang akan memberi mereka $280 juta. Karena bagaimana jika saya mendengar mereka membeli Bellator? Jadi Anda berada di organisasi yang membakar uang, tidak memiliki peringkat dan tidak menjual tiket. Dan Anda akan mengumpulkan uang $280 juta untuk membeli perusahaan yang membakar uang, tidak menjual tiket dan tidak melakukan peringkat. Kedengarannya benar-benar jenius bagi saya." Dana White mendoakan keberuntungan untuk PFL dan Ngannou, tetapi bingung kenapa keputusan PFL yang membiarkan Ngannou mencoba berkompetisi dalam tinju dan tidak berkompetisi selama lebih dari setahun di perusahaan. Dalam artian, Dana White mengakui kejeniusan PFL dalam berbisnis, karena mereka tidak menjual tiket dan ratingnya pun masih jauh di bawah UFC, tapi mampu mengabulkan semua yang Ngannou mau. Apalagi kalau sampai Bellator dibeli oleh PFL. Ya, gue pun juga bingung. Nah, apakah teman-teman juga bingung? Dan apakah yakin Khamzat Chimaev akan bertarung dengan Kamaru Usman? Nah, kalau teman-teman sendiri dukung siapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Obrolan Fighter. Dan yang terpenting, tolong banget nyalain loncengnya. Karena belakangan ini jam upload gua kurang teratur. Jadi supaya nggak ketinggalan pemberitaan video terbaru, tolong nyalain tombol loncengnya ya. Sekian dan terima kasih.